3, 2, 1. Them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. Up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lela dan Tira SDMM selaku dosen pengampu mata kuliah dan lembaga keuangan serta teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aulia Febrianti dengan NIM 64241251 selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya tidak berdiri sendiri, tetapi ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Celia Zulo dengan NIM 64241549. Perkenalkan, nama saya Sandra Jawa dengan NIM 64241231. Perkenalkan, nama saya Desa Paula Putriani dengan NIM 64241451. Perkenalkan, nama saya Dewi Bukandes dengan NIM 642417. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Dasar Pemkreditan. Penjelasan pertama di materi kami akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tessa Paula Putriani. Dalam perkembangan lembaga keuangan di masyarakat yang menawarkan berbagai jasa dan membuat masyarakat tertarik dan ingin memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti lembaga bank sebagai alternatif dalam pembiayaan modal usaha. Hadirnya lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat dan jasa dalam pembiayaan usaha seperti usaha dapat kreditnya dipandang menjadi solusi bagi masyarakat dan membuka dana untuk membantu penanggulangan dalam pekerjaan. Tentunya jasa pemkreditan yang terlihat dari perannya dalam perekonomian yaitu meningkatkan daya beli masyarakat, penjualan investasi, serta pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Namun, jasa pemkreditan membawa tantangan seperti risiko utang yang berlebihan dan tentunya perlindungan konsumen. Jasa pemkreditan. Jasa merupakan suatu tindakan atau aktivitas ekonomi yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun untuk digunakan pada waktu yang sama dan dapat memberikan nilai tambahan yang dapat menjadi kepercayaan atas masalah yang dihadapi oleh konsumen. Jasa pemkreditan merupakan pada layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan pembiayaan untuk menyediakan dana pinjaman kepada individu atau entitas dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan bukan adanya lainnya sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Jenis-jenis dari jasa pemkreditan yang pertama, kredit konsumsi, kredit yang diberikan yang pribadi atau oleh nasabah. Contoh dari kredit yang meliputi kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit yang digunakan untuk pembelian atau perusahaan konsumtif lainnya dengan jaminan atau asuransi tanpa kredit kendaraan atau motor atau KKB, kredit yang digunakan untuk membeli kendaraan seperti mobil atau motor, kredit tambahan atau KTA, kredit yang diberikan misalnya pada perusahaan yang diberikan yang belum mempunyai aset untuk menjadikan jaminan bagi pinjaman yang diperoleh dari bank. Untuk mengatasi masalah ini dapat digunakan fasilitas kredit tanpa agunan atau KTA sebagai alternatif pemkreditan. 2. Kredit modal kerja. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan keperluan
meningkatkan keperluan produksi dalam operasional seperti membeli bahan baku, memberi gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. Selanjutnya ada kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan pengeluaran usaha atau membangun proyek atau plastik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Yang keempat ada kredit usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang visible atau layak tapi belum bankable, yang artinya belum memenuhi kriteria perbankan untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Yang kelima ada kredit ekspor dan impor. Kredit ini mendukung kegiatan perdagangan internasional dengan menyediakan pembiayaan bagi eksportir dan importir. Badan Kredit Ekspor atau BCA menyediakan kredit dan penjaminan bagi eksportir agar dapat meningkatkan ekspornya dan investor negara tersebut menginvestasikan dananya di luar negeri. Yang keenam ada kredit multiguna. Kredit multiguna adalah fasilitas kredit untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif dengan jaminan tanah berikut bangunan tempat tinggal. Kredit ini menawarkan pinjaman bersama debitur yang membutuhkan dana konsumtif dengan jumlah pinjaman tinggi. Yang ketujuh ada kredit rekening koran atau KRK. Debitur memperoleh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan penarikannya dilakukan dengan cek atau biliet bill. Apa saja sih aspek yang perlu diperhatikan dalam jasa pemkreditan? Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam jasa pemkreditan itu adalah satu, jenis jasa kredit yang ditawarkan. Yang kedua, harga yang dikenakan terhadap jenis jasa kredit saluran distribusi bank selama pemberi pelayanan. Yang ketiga, promosi pemasaran jasa kredit. Yang keempat, SDM dan sarana fisik pemberian pelayanan. Dan yang kelima, proses pemberian pelayanan jasa kredit tersebut. Aspek adalah merupakan aspek yang berpengaruh di antara aspek-aspek dalam pemasaran jasa kredit. Di mana selain harga yang menentukan pendapatan dari suatu bisnis, juga terdapat jasa kredit perbankan. Harga kredit dan tingkat bunga yang ditetapkan sangat bergantung pada tipe nasabah yang menjadi target market. Dalam hal ini juga menjadi daya tarik awal dalam menjadi nasabah. Prosedur kredit. Prosedur kredit adalah tahapan yang dilakukan bank dalam rangka melayani permintaan nasabah dalam pengambilan kredit. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua, ada pemeriksaan keaslian dokumen. Dan yang ketiga, ada analisis kredit sampai dengan kredit dikeluarkan oleh pihak bank. Prosedur kredit dapat diartikan sebagai usaha bank dalam mengurangi resiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan penyusunan perencanaan kreditan, dilanjutkan dengan proses pemberian keputusan kredit atau prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi, dan pemberian keputusan kredit. Penyusunan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencarian kredit serta pengawasan dan pembiayaan kredit menurut Mudrajat Mujoro. Indikator prosedur kredit menurut Mudrajat Mujoro terdiri dari satu, realisasi kredit, yang kedua kemudahan prosedur, yang ketiga kecepatan pelaksanaan, dan yang terakhir ada pelaksanaan. Resiko ketika memakai jasa pemkreditan. Satu, resiko finansial. Gagal bayar utang akan menumpuk dan menimbulkan kesadaran tidak mampu bayar dengan beban dana yang didapat memperburuk kondisi finansial. Permasalahan tempat biaya. Beberapa kredit mengenakan penalti jika pinjaman lunasi utang pada awal dari utang yang dilunasi. Dua, resiko agunan. Penyitaan aset. Jaga aset. Nilai jaminan. Ada nilai jaminan seperti perusahaan dapat menurun sebelum utang lunasi sehingga potensi kerugian lebih besar jika tidak resiko tindakan hukum jika utang tidak dilunasi pemberi kredit dapat masuk hukum atau melibatkan pihak ketiga. Lima, resiko biologis dan sosial. Stres dan tekanan mental, gangguan dengan sosial. Lima, resiko keterlambatan pembayaran. Yang pertama denda dan biaya tambahan. Yang kedua akumulasi utang
utang lebih bertambah hingga jadi kendalikan. 6. Resiko kegagalan kredit. Utang berulang dan terbiasa menggunakan kredit untuk kebutuhan konsumtif bisa membuat peminjam terjebak dalam lingkaran utang. Manfaat jasa pengkreditan bagi masyarakat. Manfaat menggunakan jasa kredit bagi masyarakat luas sangat beragam, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dirasakan masyarakat secara umum. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas hidup. 3. Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). 4. Menyediakan jaringan finansial lembaga dan daerah. 5. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan. 6. Membangun kesadaran finansial dan kedisiplinan dalam pengelolaan uang. 7. Mendorong inklusi keuangan. 8. Menggerakkan sektor properti dan infrastruktur. Keuntungan dan kerugian dari jasa pengkreditan. Keuntungan jasa pengkreditan atau kredit memiliki manfaat dan resiko bagi individu maupun bisnis. Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari penggunaan jasa pengkreditan. Keuntungan dari jasa kredit. Yang A. Akses dana yang cepat. B. Meningkatkan kemampuan belanja dan investasi. C. Fleksibilitas pembayaran. B. Meningkatkan sektor kredit. E. Mendorong penumbuhan. F. Manajemen keuangan yang lebih. G. Bunga dan syarat yang relatif lebih rendah. F. Fasilitas pembayaran yang mudah. Dan I. Proteksi dan asuransi. Kerugian. Memakai kredit bisa memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga ada beberapa kerugian yang harus dipikirkan antara lain. A. Pembayaran total yang lebih mahal. B. Resiko keuangan yang meningkat. C. Bunga yang tinggi. D. Resiko kredit macet dan gagal bayar. E. Ancaman penyitaan aset. F. Terlibat dalam hutang kepadangan. D. Menurunkan kemampuan penampungan. Kemudian ada penagihan jasa pengkreditan. Yang pertama ada penagihan melalui pengingat awal, itu ada dua macam. Ada surat pengingat, yaitu sebagai pemberitahuan agar nasabah segera melunasi kewajiban mereka. Yang kedua ada panggilan telepon. Bank dapat menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengingatkan mereka tentang pembayaran yang harus dilakukan. Yang kedua ada penggunaan fasilitas pembayaran otomatis. Itu juga ada dua macam, yaitu ada auto debit. Cicilan pinjaman atau kredit secara otomatis dipotong dari rekening bank nasabah setiap bulan. Yang kedua ada pembayaran melalui mobile banking, yaitu aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara langsung dan cepat. Yang ketiga ada penagihan melalui kolektor. Itu ada dua macam juga, ada agen penagihan atau debt collector, yaitu kolektor ini akan menghubungi nasabah secara langsung, baik melalui telepon, surat, atau bahkan kunjungan ke tempat tinggal atau tempat usaha nasabah. Yang kedua, negosiasi pembayaran, yaitu kolektor akan menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel, seperti penjadwalan ulang atau pengurangan cicilan, tergantung pada kesepakatan antara nasabah dan bank. Yang keempat, ada restrukturisasi kredit, ada dua macam, ada perpanjangan jangka waktu kredit dan penundaan pembayaran. Yang kelima, peningkatan tertulis surat peringatan SP1, SP2, SP3, yaitu bank akan mengirimkan beberapa surat peringatan secara bertahap kepada nasabah yang berjuang dengan isi yang lebih tegas yang memberitahukan bahwa jika kewajiban tidak dipenuhi, bank dapat mengambil langkah lebih lanjut termasuk tindakan hukum. Yang keenam, tindakan hukum ada dua macam. Proses hukum yaitu bank dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pembayaran pinjaman yang belum dilunasi. Yang kedua, penyitaan aset atau kolateral. Penyitaan aset ini dilakukan melalui proses hukum dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kredit. Yang ketujuh, laporan ke sistem informasi kredit. Pencatatan di SLK atau sistem layanan informasi keuangan. Pencatatan ini dapat mempengaruhi skor kredit nasabah dan kemampuan mereka untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan lainnya di sana. Yang kedelapan ada laporan dan penuntutan kredit. Ada dua. Penuntutan kredit setelah kewajiban kredit dibayar sepenuhnya. Bank akan mengeluarkan surat atau sertifikat pelunasan dan menuntut kredit tersebut
Kemudian ada sarana penarikan jasa kredit. Sarana penarikan jasa kredit merujuk pada berbagai metode atau cara yang digunakan oleh bank untuk menarik pembayaran atau cicilan dari nasabah yang meminjam dana. Berikut ada beberapa sarana penarikan jasa kredit yang umum digunakan oleh bank. Yang pertama ada pemotongan otomatis atau biasa disebut auto debit. Itu ada auto debit rekening, di mana bank secara otomatis menarik dana dari rekening tabungan atau giro nasabah pada tanggal yang telah disepakati untuk membayar cicilannya. Yang kedua ada auto debit kartu kredit. Ada kredit berbasis kartu kredit, pembayaran cicilan dapat dilakukan secara otomatis dengan menarik dana dari rekening nasabah yang tersebut dengan kartu kredit. Yang kedua, pembayaran melalui transfer bank. Itu yang pertama ada transfer bank manual, yaitu transfer melalui ATM, mobile banking, internet banking, atau melalui teller bank untuk membayar cicilan kredit. Yang kedua, pembayaran melalui virtual account. Beberapa bank menyediakan fasilitas virtual account, di mana nasabah akan diberikan nomor rekening untuk melakukan pembayaran kredit. Yang ketiga, penerimaan pembayaran di cabang bank. Yang pertama ada melalui teller bank. Nasabah dapat langsung datang ke cabang bank untuk melakukan pembayaran cicilan kredit melalui teller bank. Yang kedua, setelah tunai. Setelah ini biasanya dapat dilakukan di cabang bank atau mesin sepak tunai atau biasa disebut cash deposit machine. Yang keempat ada payment gateway dan e-wallet. Yang pertama ada payment gateway, yaitu nasabah dapat menggunakan metode pembayaran yang lebih fleksibel melalui aplikasi atau website yang terhubung dengan payment gateway. Yang kedua e-wallet atau biasa disebut dompet digital. Pembayaran cicilan juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, dan lain-lain. Yang kelima ada pembayaran melalui kartu kredit. Yang keenam ada pemberian fasilitas pembayaran melalui aplikasi mobile banking, yaitu melalui aplikasi ini nasabah dapat memilih jumlah pembayaran, memilih dana, atau rekening tarik dalam giro dan langsung menyelesaikan transaksi tunai. Yang ketujuh ada penarikan langsung melalui kartu debit atau kredit. Kartu debit dan kredit. Untuk kredit tertentu, bank dapat menarik cicilan langsung dan rekening nasabah yang terhubung dengan kartu debit atau kredit. Jika nasabah menggunakan kartu kredit untuk pembayaran, hal ini akan dicatat sebagai utang kredit baru tergantung pada jenis pinjaman. Yang ke-8 ada pembayaran melalui mesin ATM. ATM dan mesin sektor tunai, cash deposit machine, CDM, nasabah dapat membayar cicilan kredit melalui mesin ATM atau mesin sektor tunai, CDM, yang ada di cabang atau lokasi yang menyediakan fasilitas tersebut. Yang ke-9 ada penarikan melalui cek atau biliet giro. Cek dan biliet giro. Pembayaran ini biasanya digunakan oleh nasabah yang memiliki rekening giro dan melakukan pembayaran cicilan dengan instrumen tersebut. Yang ke-10 ada penyelesaian melalui pelunasan atau restrukturisasi kredit. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, bank dapat menawarkan restrukturisasi kredit, memungkinkan penarikan cicilan yang lebih ringan atau penundaan pembayaran untuk kredit tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengkreditan. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa kredit adalah lembaga atau perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjaman atau kredit kepada individu atau perusahaan. Beberapa contoh perusahaan yang beroperasi dalam bidang jasa kredit antara lain: 1. Bank. Contoh Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan lain-lain. Yang kedua ada perusahaan pembiayaan atau multifinance. Contoh Adira Finance, Auto Finance, Mandiri Finance, ACC atau Toyota Astra Financial Service. Yang ketiga ada perusahaan peer-to-peer, P2P lending. Contoh ada Payworks, Modalku, Akutanku, dan lainnya. Yang keempat ada kartu kredit. Contoh ada Visa, Mastercard, GCB, dan perusahaan kartu kredit seperti Bank Negara Indonesia atau BNI, Citibank, dan Bank Mandiri. Kesimpulannya, jadi lembaga keuangan bersama bank memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan melalui jasa pengkreditan yang untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai jenis kredit seperti kredit konsumsi, modal kerja, investasi, dan untuk UMKM yang masing-masing memiliki
politik dan hewan yang berkaitannya. Jasa pengkreditan dapat membawa risiko psikologis namun juga memberikan manfaat seperti pertumbuhan ekonomi, hubungan UMKM dan akses pendidikan. Dari presentasi kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nina Nuwada dari kelompok 5 dengan nomor 288. Pertanyaan pertama, apa risiko finansial yang mungkin dihadapi peminjam jasa pengkreditan? Pertanyaan kedua, bagaimana risiko agunan dapat mempengaruhi peminjam? Pertanyaan ketiga, apa saja dampak psikologis dan sosial dari penggunaan jasa pengkreditan? Demikian beberapa pertanyaan dari kelompok 5. Dari pertanyaan kelompok 5, apa risiko finansial yang mungkin dihadapi peminjam jasa pengkreditan? Jawabannya, risiko finansial meliputi pembayaran atau pembantuan tinggi dan biaya penalti untuk pelunasan investasi. Yang kedua, bagaimana risiko agunan dapat mempengaruhi peminjam? Jawabannya, risiko agunan meliputi penyitaan aset jika peminjam batal melunasi utang. Serta diferensiasi aset seperti kendaraan yang nilainya sama dan belum melunasi. Dan yang ketiga, apa saja dampak psikologis dan sosial dari penggunaan jasa pengkreditan? Dampak psikologis tinggi serta tekanan mental akibat pengkreditan tinggi. Dampak sosial dan berupa gangguan hubungan dengan keluarga atau orang terdekat akibat tekanan utang. Apakah sudah jelas sampai di mana? Nama saya Nina Melawati, penyanyi Fakultas Ilmu. Perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jasa pengkreditan? Yang kedua, apa perbedaan utama antara perusahaan pembiayaan dan P2P lending? Terus yang terakhir, yang ketiga, apa saja jenis dari kredit konsumsi? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1 yang pertama, apa yang dimaksud dengan jasa pengkreditan? Jasa pengkreditan adalah layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan pembiayaan untuk menjajakan dana pinjaman kepada individu atau entitas dengan ketentuan bekerja akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya lainnya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan utama antara perusahaan pembiayaan dan kredit lending? Perusahaan pembiayaan menyediakan kredit melalui pembiayaan barang atau modal, sedangkan kredit lending adalah marketplace yang memerlukan pemberian pinjaman dengan pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan seperti bank. Pertanyaan tiga, apa saja jenis kredit yang dikonsumsi? Jenis kredit konsumsi meliputi pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB, dan kredit tanpa asuhan atau KTA. Yang pertama, apa keuntungan utama dari menggunakan jasa pengkreditan? Yang kedua, bagaimana cara dapat membayar kredit pulang tersebut? Yang ketiga, mengapa fleksibilitas pembayaran menjadi keuntungan dalam jasa pengkreditan? Yang pertama, apa keuntungan utama dari menggunakan jasa pengkreditan? Jawabannya adalah salah satu keuntungan utama adalah akses cepat dan tanpa harus menunggu waktu lama yang sangat berguna dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak serta mengangkat kemampuan belanja dan inovasi. Dengan menggunakan kredit, individu atau perusahaan bisa membeli barang, jasa atau aset yang mereka inginkan atau butuhkan, misalnya rumah dan dana banyak kebutuhan lainnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kredit dapat membantu individu dan bayar? Jawabannya adalah untuk individu jasa kredit bisa memberikan kesempatan untuk fasilitas hidup. Misalnya, kredit memungkinkan individu memiliki rumah melalui KPR atau kendaraan yang aman jika menginginkan biaya berharga. Pertanyaan yang ketiga, mengapa fleksibilitas pembayaran digunakan kredit? Jawabannya adalah lembaga penyedia kredit menawarkan kredit pembayaran yang memudahkan pengguna pembayaran baik sebelum memberikan. Bagaimana? Saya 4/4/1988
12. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa peran aplikasi mobile banking dalam memberikan jasa pengkreditan? Kedua, apa yang dimaksud dengan pembayaran melalui biaya giro atau cek? Yang ketiga, apa fungsi yang diberikan bank jika nasabah kesulitan membayar cicilan kredit? Pertanyaan pertama, apa peran aplikasi mobile banking dalam memberikan jasa pengkreditan? Jawabannya, aplikasi mobile banking memungkinkan nasabah melakukan pembayaran cicilan kapan saja dan di mana saja dengan cepat. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat memilih jumlah pembayaran, memilih sumber, dan langsung menyelesaikan transaksi dengan cepat. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan pembayaran melalui jaringan giro atau cek? Jawabannya, dalam beberapa kasus, terutama pada kredit dalam jumlah besar atau kredit konsultasi, bank dapat menerima pembayaran melalui cek atau pemberian giro. Pembayaran ini biasanya digunakan oleh nasabah yang memiliki rekening giro dan melakukan pembayaran cicilan dengan kemudian lunas. Pertanyaan ketiga, apa opsi yang diberikan bank jika nasabah kesulitan pembayaran cicilan kredit? Jawabannya, jika nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, bank dapat menawarkan restrukturisasi kredit yang memungkinkan penarikan cicilan yang lebih ringan atau penundaan pembayaran untuk periode tertentu. Dalam hal ini, bank dan nasabah akan sepakat mengenai jadwal penarikan yang lebih sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah. Bagaimana Bapak Lunas? Apakah sudah jelas? Jawab pertanyaan kelompok 2. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembayaran. Jawabannya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembayaran adalah BRI, Mandiri, BCA, perusahaan pembayaran, agensi dan pembayaran dan perusahaan spiritual kredit, Wayworks dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apa saja usaha kredit modal besar? Jawabannya, kredit modal besar membuat orang miskin seperti memberikan bank, selain dari pegawai dan memiliki profesional di bidang. Pertanyaan ketiga, bagaimana kredit investasi berbeda dari kredit modal besar? Jawabannya, kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang digunakan untuk mengembangkan usaha, seperti membangun pabrik baru atau rehabilitasi. Sedangkan kredit modal besar yang banyak bersifat jangka pendek untuk mendanai operasional kalian bisnis. Bagaimana Bapak akan menjelaskan? Di sini kita ada CGR dan saya ingin baru-baru. Linknya dikirim di grup kelas ya. Apakah ini sudah bisa? Sudah diberi masuk. Punya mata saja akan dikasih oleh Mami.
sedikit pantun nih dari hidup kesepian tanpa kekasih. Maka